Yo, Mang Cek balik lagi di segmen ngobrolin bengkel. Nah, walaupun kemarin kita sempat vakum nih Mang Cek, tapi kali ini kita balik lagi dengan edisi yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita juga berada di tempat yang spesial nih Mang Cek. Langsung aja, ini dia Reps Motorshop Palembang. Yo, Mang Cek balik lagi di segmen ngobrolin bengkel. Nah, kali ini kita sudah berada di daerah Sukabangun nih ya. Sukabangun di salah satu bisa dibilang bengkel modifikasi nih ya. Yang paling hype nih, yang udah dikenal banyak-banyak riders dan juga modifikator nih. Langsung aja, ini kita ada di Reps Motorshop bersama Om Yoga. Ya. Oke, Om Yoga, apa kabar Om Yoga? Ya, baik Om. Baik ya. Nah Om Yoga, ini kita langsung aja nih ngobrol Om Yoga ya. Pas udah datang ini tadi udah oke, lihat tempatnya udah keren nih tadi ya. Boleh dijelasin nggak ini konsep dari Reps ini apa sih bengkel? Konsepnya ini gimana nih? Atau ciri khas dari Reps ini apa sih, Om Yoga? Ciri khas dari Rev itu sendiri sebenarnya kita tuh lebih ke bicarain lokasi ya. Ya, Kita tuh di sini tuh sebenarnya lebih ke one stop men's hobby. one stop Men's hobby. men's hobby. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kita di lokasi ini tuh bukan cuma ada Rev. Kita tuh kalau di lokasi ini tuh ya Rev tuh salah satunya. Salah satunya ya. Selain Rev tuh kita ada juga 71A. Itu lebih ke buat model kit, Tamiya, Oh, ada juga berarti ya. card game. Hmm. Habis itu ada lagi planetarium, itu lebih ke cyber cafe. Cyber cafe Ya. juga. Terus kita di sini juga ada apa? JAC, itu lebih Detailing ke ya. ya, Detailing juga. detailing, maintenance, coating, Coating. ya, mobil, motor, bisa semua. Berarti nggak cuman Rev itu nggak sekedar cuman modifikasi, tapi ada juga yang lain-lain Ya, tadi ya, ya. di Berarti lokasinya. Sudah lebih banyak lagi berarti ya. Tapi- Kayak jadi ada yang mau dibuat baru juga kayak tadi ya. Ya, kita coming soon di lokasi kita nih ada ini sih apa JJ Badminton Arena. Jadi nggak cuma ke modifikasi tapi ke sport juga. Ya, olahraga supaya juga. lebih kita lebih apa buat hobi-hobi lah. Hobi-hobi ya. Ah. Oke. Nah, ini berarti nggak cuma untuk anak-anak motor tapi juga ke hobi-hobi olahraga juga nanti Ya. ya. Termasuk juga tadi yang hobi apa? Ngerakit Tamiya tadi. Tamiya, ya, juga. Gundam, ya jadi dia misalnya kalau customer datang dia ada hobi main Tamiya, jadi dia sambil nunggu modifikasi motor, servis dia bisa sambil main. Oh, bener. Atau juga kadang-kadang orang ternyata ada customer yang datang tujuannya buat main Tamiya, dia baru tahu kita di sini ternyata ada Rev Motorshop, dia jadi bawa motornya ke sini juga. Ya, jadi kita menampung lah. Menampung semua. Ya, Nah, kalau kita ngomongin Revs nih, bisa diceritain nggak Om Yoga sejarah pertama kali nih? Nah kan aku pernah baca juga nih mimpinya tuh dimulai dari gudang belakang rumah. Ya, tuh. benar. Boleh diceritain nggak itu gimana sih dulu? bangun Rev ini? itu aku mulainya tuh di 28 Agustus 2015. 2015. Ya. Oh, udah lama juga. Ya, persisnya tuh di belakang toko kita yang sekarang. Posisinya kalau dulu kan toko ini kan masih kantor bekas pabrik. Tapi emang dari awal udah di sini berarti. Dari awal emang dari sini. Cuma dulu tuh store-nya nggak ada. Jadi kita tuh posisinya di gudang masih. Lokasi di gudang dengan modal satu rak barang. Di situ juga pegawainya posisinya saya sendiri sama satu lagi ada Mas Andi yang udah dari Cuman baru berdua. kedua. Yaitu karena dari hobi motor, terus apa motor yang saya pakai sendiri itu saya sering otak-atik sendiri, Oke. bongkar pasang. Zaman dulu kan zaman Kaskus. Benar-benar. Jadi Kita lihat suka review-nya. ya suka beli, habis itu baca-baca review, bongkar pasang sendiri, bongkar pasang sendiri. Nah terus karena juga kemarin kebetulan lama di Jakarta, kita ngeliat di Jakarta tuh bengkel-bengkelnya tuh main barangnya tuh aneh-aneh. Aneh di Jadi mana nih? brandnya tuh premium.
Jadi contoh kayak RNG, Rizoma, Actra, Brembo. Karena kita dulu dari Palembang kan kita nggak pernah nyentuh brand itu. Ya. Terus zaman dulu kan juga media sosial nggak segede sekarang kan. Sekarang, Ya, ya. jadi waktu kayak kita di Jakarta tahu Brembo harga 4 juta tuh kaget. Nah dari Jakarta itu juga kita jadi belajar tahu yang namanya barang original, barang palsu, terus perbedaannya apa, plus minusnya apa. Nah karena pengalaman dulu di Jakarta kita posisi sebagai customer itu kita bawa ke sini. Maksudnya itu kita mau kasih experience waktu kita di Jakarta tuh ke customer di Palembang. Plus kita juga kasih edukasi. Jadi customer yang datang ke sini ini kita kasih tahu plus minus barang itu apa aja sih. Nah, Ini nggak cuma beli aja tapi dikasih pengetahuan enggak, sama barang. enggak. Jadi kebanyakan tuh kalau customer datang ke kita tuh emang kita sarannya tuh datang ke lokasi langsung biar kita bisa konsultasi. Karena biasanya kita kalau buat modifikasi motor customer tuh kita diskusi dulu sama customer kebutuhannya tuh apa. Iya benar. Kebutuhan karena bukan cuma bilang dari budget, tapi kita pengen tahu dulu kebutuhan dia modifikasi itu apa. Emang arahnya lebih ke performa atau lebih ke tampilan. Looks-nya. Ya, kalau performa pun kita lihat dulu performanya lebih ke buat endurance jarak panjang kayak buat touring atau emang buat harian, daily kan beda itu Iya soalnya. beda. Berarti sejarahnya dari Hobi. Dari hobi ya, belajar otodidak terus dikembangkan lagi buat jadi usaha kayak sejauh ini. Nah kalau dari awal itu kan ini ada aksesoris juga nih, nge-modif dulu atau jualan aksesoris dulu nih? Kita dulu fokus awalnya itu aksesoris. Aksesoris dulu Ya, ya. jadi aksesoris itu ya kita mainnya tuh benar-benar di yang plug and play. Sampai sekarang pun tetap kayak gitu. Kita tetap fokus jualan aksesorisnya tuh lebih di ke plug and play part. Partnya, Bukannya kita nggak mau main custom, cuma kita mau minimalisir resiko. resiko. Ya, Jadi langsung yang memang barang udah bisa langsung pasang langsung ini juga. ya, Dan juga karena- barang-barangnya juga yang sekarang udah premium semua pasti. tetap dari awal kita karena fokus kita emang di branded part, Iya. ya masih sampai sekarang. Jadi kita tuh premium premium accessories and performance part. Tapi memang kualitas terjamin lah pasti ya. Pasti itu yang selalu kita jaga. Iya. Jadi kalau kita udah bilang original, ya kita berani kasih 101% tuh original. Oke. Nah, ini lagi nih, kalau soal ini kan soal dengan barang-barangnya tadi. Kalau dengan soal motor-motornya nih, kan tadi terkenal dengan barang yang premium. Ya. Kita juga motornya pasti banyak yang premium juga nih. Motor yang paling mahal yang masuk ke sini nih motor apa sih biasanya? Atau memang motor yang harganya berapa nih yang pernah masuk ke motor Kalau Pepsi ini? untuk segmen motor yang masuk sini tuh kita nggak pernah ada kasih larangan. Semua Iya. motor kita terima. Yang penting dan tanda kutip masih roda 2 ya. Iya. Dan motor lah kita terima semuanya. Kayak motor bebek banyak juga yang ke Sering kita. juga, ya. Motor bebek juga rata-rata sih lebih ke servis, lebih ke aksesoris umum kayak spion, handbrake kayak gitu mereka belanja. Kalau untuk motor premium yang paling premium kita pernah handle sekarang H2, Kawasaki H2. Itu kisaran berapa tuh motor itu? Kalau boleh tahu? Kalau buat basic motornya aja tuh di OTR kalau nggak salah 700-an. 700-an. Iya, masuk ke rep sini. Ya, cuma ya karena dia udah modifikasinya banyak ya udah mungkin hampir nyentuh 1,7 M gitu ya. 1,7 ya. Barangnya itu masih ada nggak atau udah- Motornya ada di sini. Masih ada ya? Ada di sini. Oh, yang tadi yang Karena tadi ya. kebetulan customer-nya lagi umroh, jadi dia titipin ke kita buat kita handle. Ender. Dititipin dulu Ya, berarti buat kita jaga. Oke. Nah, itu kan kalau dari segi motor nih yang enggak. Kalau dari segi modifikasinya nih, budget yang terbesar yang sering dikeluarin customer tuh sampai berapa besar sih? Kalau Ini penasaran juga nih. Nah, kalau budget tuh kita susah ngomong ya. Iya. Kalau aku tuh budget tuh selalu bilangnya tuh unlimited. Unlimited. Maka kalau bicara budget, karena kalau yang modifikasi di sini, kalau yang sampai kadang-kadang, contoh kita bahas motor
X-Max lah. Iya. X-Max itu kan harga belinya kalau nggak salah 60-70 jutaan 60-an kan. ya, sampai 70. Ada juga yang modif tuh sampai 200 jutaan. Sampai 200 juta. Ada karena kebutuhan dia untuk kontes. Ya benar. Nah, jadi kalau aku pribadi di sini ini lebih suka modif itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Ya, contoh kalau emang pemakaian harian nggak perlu sampai segitu. Betul. Ya, jadi tergantung kebutuhan Iya. mereka. Berarti. kalau modifnya tuh sesuai kebutuhan aja sih. Berarti tadi sampai ada yang ngeluarin budget 200 juta berarti ya, untuk modifnya aja berarti. Banyak juga sih yang lebih. Banyak juga yang lebih dari itu. 200 lebih ada yang sampai modif. Tapi biasanya tuh ada nggak yang modif dia langsung seluruh? Maksudnya dia sekali masuk langsung ngabisin sebanyak itu. Oh, ada ya? Ada. Jadi kalau mau bicara itu contoh kayak waktu ZX25R launching, Ya. itu kan motornya kan lagi hot. Jadi motor baru minta kita yang jemput dari showroom, bawa ke sini, langsung list item, itu nota aja bisa 2 lembar. Total modif motor masih brand new tuh udah bisa 150-an. Langsung satu hari itu langsung habis gitu. Langsung habis itu. Tapi ya pengerjaan nggak bisa 1 hari. Karena itemnya banyak, mungkin bisa durasi bisa sampai 3 sampai 7 hari buat pemasangan. Orang Palembang nih kayak semua ya. Sultan lah berarti ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan aja tapi ya. Udah ngeluarin uang sebanyak itu. Karena posisinya kalau sekarang tuh karena media sosial udah makin masif, jadi mereka udah mulai melek sama barang-barang yang barang premium original ya, lebih enak pakai barang original lah. Ya, mereka lebih aware lah. Iya. Karena apalagi kalau buat contoh kayak pengereman, mereka udah nggak mau lagi nyentuh barang-barang yang KW kayak gitu, mereka nggak kopi-kopian. Ya, karena sebenarnya kalau emang budgetnya nggak sampai ke situ, masih banyak sebenarnya opsi lain yang lebih terjangkau sama kualitasnya terjamin. Nah, kalau bicara soal Yamaha sendiri nih, enggak motor yang paling sering masuk ke sini nih apa aja sih biasanya? Yang paling sering ya udah pasti itu Maxi. Maxi. Mulai dari NMAX, Aerox, X-Max. Ya. Kadang-kadang juga ada customer datang bawa T-Max. Oh, kalau ini ya apa? Moge-nya apa? Moge-nya yang umum tuh ya R6, R1. R6 juga sering. Ya. Karena saya sendiri juga user Yamaha. Apa user Yamaha juga berarti ya. Berarti X-Max, NMAX, apa tadi Aerox ya sering. Aerox, dan juga Moge-nya tuh ada juga berarti. Moge-nya ada R6, R1, MT10, MT09. Ini semua berarti moge-moge apa? Build up semua. Iya, Nah, makanya itu tadi tuh apa? Nggak kelihatan orang kaya semua berarti ya, sultan. Nah, tadi kan ngomongin soal Yamaha juga nih, Om Yuda. Nah, kalau di sini kan juga ada apa? Servisnya juga berarti. Ada, kita terima servis ringan. Nah, itu apa aja sih paket servisnya di sini kalau di servis ini kita di sini fokusnya tuh lebih ke servis ringan. Servis ringan. Ya. Jadi kita biasa servis berdasarkan hasil konsultasi dengan konsumen dulu. Jadi saat konsumen datang, kita cross check motornya, kita konsul ada problem apa. Nah, dari yang problem itu kita arahin ke paket mana yang cocok. Karena tapi kita seluruh motor bisa berarti. Semua motor bisa. Semua motor bisa. Karbu, injeksi, mau yang Moge juga bisa karena kita juga di sini kita ada alat scanning. Jadi kalau emang ada user yang pakai motor Moge, tiba-tiba dia ada engine check nyala kan bingung nyari di mana. Jadi kita kalau di sini nih meminimalisir cap cipcuk lah, kita coba-coba bongkar pasang kita minimalisir. Jadi kalau emang ada engine check, kita scanningnya muncul problemnya di mana, titik itu yang langsung kita tuju. Berarti nggak cuma modifikasi aja spare part aksesoris, tapi bisa juga untuk servis juga. Bisa. Oke, nah ada juga nih kalau bicara soal modifikasi, ada nggak sih? Ini kan biasanya banyak kan orang Palembang nih yang datang. Ada nggak sih orang-orang luar yang sengaja datang untuk modif di sini, atau mereka bisa nggak? Misalnya dari mana nih, dari Lampung atau dari mana mau ngirim motornya ke sini di modif ini, ada nggak? Atau bisa nggak? Banyak, karena basicnya tuh kita sebenarnya buka awal Rev Motorshop itu yang dari gudang, fokus kita tuh di online. Karena ada permintaan untuk pemasangan langsung, makanya di akhir tahun 2015 tuh kita buka offline store kecil-kecilan. Nah, karena kita masif awalnya di online,
otomatis 65% tuh konsumen kita tuh nasional. Nasional. Jadi kalau dibilang customer dari luar kota yang ke toko kita tuh banyak. Ada yang kadang-kadang dari Jambi, Jakarta, Aceh, Medan, Banjarmasin, Bali. Ya kan. Kalau mereka kalau memang ada motornya mau dibawa ke sini juga bisa juga. Ada yang kirim, ya? ada yang kirim. Ada kirim dari Jambi, Lampung ya. Tapi yang kalau rutin biasa dari Jambi sama Lampung sih, karena lebih dekat. Lebih dekat. Keren tuh berarti ya. Nah berarti selain tadi juga bisa disimpulin bahwa nggak cuma modifikasi di Reps ini, ada juga tempat sarana olahraga yang baru mau dibuat ya, terus ada juga aksesoris tadi, terus ada game center juga ya. Pokoknya di sini jadi tempat apa tadi? One stop men's hobby. Wih. Intinya kita di sini mau manjain konsumen yang datang, jadi kalau datang misalnya servis motor di sini nggak bingung lah mau ngapain. Bisa duduk di warnet atau cuci mata di tempat hobby shop, melihat nostalgia dulu hobi main Tamiya. Jadi bisa ada di game center juga yang main game. Wih, keren nih. Jadi tempatnya pas datang juga, wah ini banyak juga nih tempat-tempat hiburan untuk kita selagi nunggu modifikasi ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman Mangsek Bicek nih mau tanya-tanya atau mau cari info nih kemana nih biasanya? Di IG atau di IG boleh. Kita sebenarnya kalau lebih aktif di Instagram ya. Di Instagram. Ya, di @refmotorshop_plg. Ya. Oke, di situ udah ada link di bio-nya. Itu ada staff admin kita, ada 4-5 orang siap melayani. Jadi langsung BBM langsung dibalas pasti ya. Bisa ya. Nah, itu dia Mangsek Bicek ngobrol-ngobrol kita hari ini bareng Om Yoga dari Reps Motorshop nih, keren tempatnya. Jadi teman-teman Mangsek Bicek boleh lah mau tanya-tanya juga bisa lewat DM Instagram atau yang mau datang langsung nih di Sukabangun ya. Sukabangun 2. Sukabangun 2. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Om Yoga atas waktunya kita diizinin main ke sini buat lihat-lihat motor yang premium modif-modifannya nih keren-keren semua. Oke, Mangsek Bicek sekian dulu. Oh, tapi jangan lupa nih yang mau beli motor Yamaha bisa langsung nih datang ke dealer-dealer Yamaha Tamrin di daerah terdekat dengan Anda, atau yang udah beli tadi misalnya udah beli NMAX, X-Max juga boleh lah langsung modifnya di Reps Motorshop. Oke, Mangsek Bicek. Sekian dulu episode kali ini. See you.